Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Sobat Pariwisata. Kembali lagi bersama aku Anisha Izana Saputri. Kali ini di Ngopekuy ngobrol seputar kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yuk episode ketiga. Dan tentunya acara Ngopekuy hari ini dibentuk oleh organisasi Indonesia Tourism Watch. Dan untuk Sobat Pariwisata di rumah yang nonton secara virtual, tentunya kalian harus tetap menjaga kesehatan dan tentunya kalian harus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari walaupun di keadaan pandemi seperti sekarang. Tentunya ini di sebelah aku ada Bang Dika Bang namanya. Nah, Bang Dika ini merupakan seorang Research and Development Director dari ITW. Jadi Bang Dika di sini nanti nemenin aku untuk menanggapi sekaligus dan juga kali aja Abang juga bisa nanya-nanya ke narasumber ya Bang. Nah, iya, kan udah pada expert semua nih. Iya, benar. Sore ini. Nah, tentunya hari ini di Ngopekuy episode ketiga temanya adalah gagal digenjot, apakah investasi pariwisata akan lari. Nah, tentunya hari ini untuk ngobrolin mengenai tema kita yang mengenai investasi ini, kita akan ditemenin juga oleh narasumber kita hari ini, yaitu ada Bang Ferdiansyah dari Komisi 10 DPR RI, ada juga Bang Saidu Solihin. Bang Saidu Solihin juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pialang Efek Indonesia tahun 2008 hingga 2011, dan Bang Saidu juga pernah menjabat sebagai Direktur dari Dana Reksa tahun 2015 hingga 2019. Serta juga ada Bang Hengki Hotmaparlindungan Manurung selaku staf ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis. Dan tentunya nanti juga ada Kak Dika nanti sebagai opening remarks-nya. Nah, kali ini aku mau sapa-sapa dulu nih untuk narasumber kita hari ini. Halo kepada Bang Hengki, Bang Saidu, dan juga mungkin udah ada Bang Ferdi sekalian nih. Apa kabar Abang semua? Semoga sehat selalu ya Bang. Dan semoga semangat nih hari ini karena kita akan ngobrolin mengenai investasi di sektor pariwisata Indonesia nih. Gimana? Udah seru banget nih. Pasti kan Sobat Pariwisata udah pada nungguin nih episode ketiga kali ini. Kita akan ngobrolin lebih mendalam lagi daripada episode 1 dan juga episode 2-nya gitu. Nah, sebelum masuki ke pemaparan nih, kita akan mendengarkan opening remarks dulu dari Bang Dika selaku R&D Director di ITW. Nah, untuk Bang Dika dipersilakan ya Bang. Oke, makasih Mbak. Jadi kita dari ITW kan ya, dari R&D. Sebenarnya dari ITW sendiri itu kita pengen mencari, ya belajar juga, menganalisa kira-kira potensi-potensi wisata di Indonesia ini tuh apa aja gitu. Baik dari mungkin airnya kayak laut, atau mungkin dari hutan, gunung, kan pantai itu banyak kan anak-anak muda sekarang yang suka. Nah, begitupun relasinya sama investasi ya. Kalau kita ngomongin ekonomi sendiri kan investasi itu jadi salah satu variabel dalam PDB. Ya, hubungannya positif lagi. Jadi misalkan investasi naik, ya pasti dia akan mendongkrak juga dong perekonomian. Rencananya nanti ITW ini kita mau juga ibaratnya memetakan nih dalam satu wilayah ini tuh ya potensi wisatanya apa aja sih. Kemudian juga kita ingin tahu nih kira-kira kalau investor masuk kayak gimana. Nah, investor masuk ini kan ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan kan, kayak kondisi wilayah itu kayak gimana, secara kemasyarakatannya kayak gimana, kemudian secara regulasinya dari pemerintah juga kayak gimana untuk menarik para investor. Karena seperti yang kita tahu emang manfaat dari investasi itu kan untuk menambah jumlah produksi juga ya. Kayak gitu. Cuman memang sejauh ini kita masih mencoba untuk memetakan di beberapa wilayah sih. Nah, rencana ke depan ya dimulai dari bulan depan kita udah mau semakin serius nih mendalamin. Jadi kita nanti juga menjalin sinergi juga dengan beberapa pihak, baik dari private sector maupun dari government ataupun dari elemen masyarakat juga. Jadi biar kita belajar juga bikin research itu yang apa ya, yang komprehensif gitu loh. Jadi nggak memberatkan di satu titik doang. Jadi gimana nih jalan tengahnya? Biasanya kan kalau investasi kan identik dengan penolakan warga juga kan. Kebanyakan kayak gitu, takut warganya nanti kerjanya cuman di level-level yang bawah doang kayak gitu kan. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang kurang sinkron juga. Nah, ITW ini berusaha hadir untuk setidaknya bisa bermanfaat lah untuk apa ya, menyinkronkan antara beberapa hal tadi. Jadi biar semuanya itu dicari jalan tengahnya tuh bisa sebenarnya, nggak harus
kita keluarkan satu penelitian yang apa ya, ibaratnya oke populer tapi ternyata juga merugikan pihak lain, makanya kan kita berusaha mensinergikan itu tadi kayak gitu. Itu sih. Untuk terkait lebih jauhnya mungkin biar para expert ini, abang-abang Iya, expert ini, bapak-bapak yang betul. sudah jauh lah pengalamannya ya, udah melalang buana gitu sih. Mungkin nanti kita bisa ngalir aja diskusinya biar lebih enak, enjoy gitu aja sih. Thank you, Mbak. Ya, terima kasih nih kepada Bang Dika selaku R&D Director di Indonesia Tourism Watch. Nah, aku juga pengen ngumumin nih, kalau misalkan Indonesia Tourism Watch itu merupakan campaign partner dari Green Tourism Expedition yang dilakukan oleh Caldera Indonesia. Nah, sekarang Caldera Indonesia ini telah melakukan maraton di 35 gunung di Indonesia nih. Gimana nih Sobat Pariwisata? Kalian basket ITW. Nah, aku juga mau ngingetin nih sebelum kita masuk ke pemaparan, jangan lupa untuk follow akun sosialnya ITW di Instagramnya @id.tourismwatch, dan juga jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube ITW itu sendiri yang lagi kalian tonton sekarang. Nah, selanjutnya akan ada pemaparan awal yaitu dari Bang Hengki Manurung. Nah, Bang Hengki Manurung ini nanti akan menjelaskan mengenai langkah-langkah konkret pemerintah dalam memulihkan iklim investasi sektor pariwisata. Nah, kepada Bang Hengki, mungkin bisa dimulai sekarang, Bang. Ya, terima kasih Nisha. Terima kasih kawan peneliti tadi. Jadi saya rasa saya tidak akan mempresentasikan apapun, tapi sebagai opening statement saya, kalau kita bicara data pasti lebih dipercaya sebenarnya untuk mengungkapkan sesuatu fenomena yang terjadi. Ada satu catatan penting, pada saat kita bicara tahun 2020, investasi pariwisata mendekati angka 30 triliun. Dan pada saat TW1 2021, angkanya sudah mendekati 7 triliun. Baik PMA maupun PMDN, dan lokasi-lokasi yang diminati hampir sama seperti yang sudah-sudah, dan negara asal investor pun sebenarnya masih sama. Tapi ada satu catatan penting, ada terjadinya pergeseran antara PMA dan PMDN, Mbak Nisha. Di mana PMA yang biasanya unggul kurang lebih 10 tahun terakhir ini untuk nilai investasi atau realisasi investasi, sekarang PMDN, pengenalan modal dalam negeri itu, sudah sangat meningkat angkanya. Jadi jika tahun lalu angka PMA-nya menurun hampir 20%, malahan yang PMDN-nya meningkat pula 20%. Fenomena ini tadi saya sudah share ke Pak Iwan mengenai data-datanya, nanti tinggal dipelajari lagi. Tapi saya yakinkan fenomena ini berarti menunjukkan satu bukti. Satu, bahwa investor dalam negeri sungguh-sungguh berminat sekali sekarang berinvestasi di bidang pariwisata. Walaupun di era COVID seperti ini, tadi saya sudah coba ungkap juga, ada satu catatan, saya sebut merek nggak apa-apa ya, Dusun Bambu sebagai kawasan wisata di daerah Perompong, Bandung Barat. Mereka melakukan investasi ulang senilai 80 M di tahun ini saja, dan mereka juga akan membangun yang namanya Adventureland di Kabupaten Bogor ke depannya dengan nilai kurang lebih antara 500 sampai 800 M. Jadi hal-hal ini sebenarnya kami yakinkan bahwa fenomena ini juga menjadi sangat positif sebenarnya. Terus yang kedua, pemerintah juga mengembangkan yang namanya kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kita punya saat ini yang diunggulkan Mandalika, lalu kita ada yang di Bangka Belitung, lalu ada yang di Tanjung Lesung, lalu ada yang namanya KEK pariwisata Likupang di Manado sana. Dan kawasan-kawasan ini memiliki 3 konsep besar, yaitu memudahkan untuk orang segera berinvestasi di lahan-lahan kawasan ekonomi khusus, karena lahannya sudah siap, tinggal dikerjasamakan dengan pengelola kawasan. Yang kedua, akan adanya insentif baik fiskal dan non-fiskal untuk investor yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus. Dan yang terakhir, banyak sweetener yang dilakukan oleh pemerintah di saat-saat seperti ini untuk para investor baru, dan hal-hal itulah yang membuat kita yakin bahwa saat-saat susah karena COVID seperti ini kita masih punya optimisme. Karena optimisme itu diperlukan ya Pak Saidu ya, karena kami yakin dengan optimisme itu kita akan mampu menjadi juara dengan tingkat kelas dunia. Dan satu berita bahagia juga, tadi malam kami dengar Presiden RI menjadi ketua G20 ya kalau nggak salah ya, di mana mimpi kapanpun nggak pernah kita punya presiden yang G20. Jadi hal-hal itu menjadikan satu hal yang positif, Mbak Nisa. Itu akan menjadi apa ya, penggerak, kalau bahasa Bataknya itu roha orang untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai Indonesia. Dan yang terakhir, kita punya OSS baru, kita punya Undang-Undang Cipta Kerja baru, dan itu semuanya pro baik kepada investor dan masyarakat pula. Tadi kalau dibilang tidak ada keterlibatan, kami dalam mengembangkan sebuah hotel di sebuah daerah, contohnya Labuan Bajo, kami yakinkan 70 atau 80% pekerjanya adalah masyarakat dari NTT. Kalau dari Labuan Bajo, dari Ruteng dan lain-lain, sekarang sudah saatnya kita menggunakan SDM-SDM unggul di setiap daerah. Kami yakin dan percaya bahwa kalau dulu SDM harus dari, mohon maaf, Jawa, dari Bali, ke depannya ini sudah banyak sekali. Dan kami juga baru pulang dari Jayapura, kami lihat juga bahwa untuk level-level
menengah ke atas di sebuah hotel itu sudah banyak yang yang menjadi direktur deputinya atau GM-nya ada orang-orang Papua yang kita sangat cintai sendiri. Jadi kalau tadi dibilang ada gap lagi, semua bisa dibicarakan. Sekarang komplain dari investor dari mana-mana tidak lebih dari 1x24 jam akan direspon positif baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya. Jadi kami yakin dan percaya investor memang betul ada yang lari, tapi kalau kami yakinkan investor pun banyak yang datang. Jadi lari dan datang ini bersamaan, Mbak Nisha. Seperti cinta yang ada di setiap hati kita masing-masing, ya kan? Ada cinta yang lari, ada cinta yang datang yang Mbak Nisha. Ya, Mbak Nisha udah ketawa-ketawa aja itu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Hengki atas pemaparannya. Nah, sebelum kita kembali lagi ke pemaparan kedua, dari tim ITW sendiri ingin mengucapkan doa supaya kepada Ibu Angela Tanusudibyo selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga untuk cepat sembuh nih ya Bang ya. Karena harusnya Ibu Angela ini hadir ya hari ini, tapi berhalangan karena sakit. Dan semoga cepat sembuh dan semoga untuk sehat selalu. Gitu, seperti itu. Iya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf beliau ya. Beliau langsung japri saya untuk hari ini dia berhalangan hadir karena ada alasan positif semua untuk lebih baik ke depan kesehatannya. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga kepada Bang Hengki. Selanjutnya, pemaparan kedua yaitu mengenai kondisi investasi pariwisata sebelum pandemi dan juga prediksinya seperti apa setelah pandemi. Nah, untuk pemaparan kedua ini tentunya akan disampaikan oleh Bang Saidu Solihin. Kepada Bang Saidu, dipersilahkan untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, terima kasih Anissa, Dika, Pak CEO. Ya, ini ada Bang Hengki. Bang Hengki hari ini di wisuda. Selamat ya Bang ya. Thank you bos. Luar Thank you, biasa. Kapan kita bisa ikut di wisuda? Ini kelihatannya masih panjang kalau saya nyusul Bang Hengki ini kelihatan. Bang Ferry juga ini abang saya. Kita kenal udah lama. Cuma beliau agak terlambat ya gabung dengan kita nanti. Gitu. Nah sebetulnya ketika berbicara mengenai tema yang dikasih oleh teman-teman dari ITW, itu yang paling berkompeten untuk membicarakan data-data itu sebetulnya Bang Hengki ini sebetulnya kan, dari data-data mengenai kondisi investasi di pariwisata kita baik sebelum maupun sesudah. Kalau saya cuma melihat dari internet aja tadi, sempat sebentar lihat gitu kan. Data-data dari Bang Hengki itu luar biasa. Dari 2015 12 triliun investasi di sektor pariwisata kita ya, 16 naik hampir 14 triliun, 17 naik 19 triliun, tahun 2018 20 triliun lebih, tahun 2020 30 triliun ya. Itu luar biasa ya. Dan di semester pertama tahun ini sudah 7 triliun ya Bang Hengki ya, data Bang Hengki tadi ya. Nah, ketika kita berbicara dari investasi itu berapa sih menghasilkan perputaran ekonomi, kalau kita teman-teman ekonomi suka nyebutnya dengan PDB totalnya. PDB itu kan sebetulnya disusun dari unsur, kalau kita bicara konsumsi, ditambah dengan investasi, ditambah dengan government spending, ditambah dengan ekspor, dikurangin impor. Itu adalah total PDB dari dari seluruh sektor yang ada di perekonomian negara kita. Nah, kita khusus coba berbicara yang investasi dan sektornya adalah dari sektor pariwisata. Nah, kalau kita lihat data juga, sebetulnya rata-rata berapa sih dari investasi tersebut dalam 1 tahun menghasilkan hasil ya yang berkontribusi terhadap PDB kita. Kalau saya lihat datanya itu sebelum pandemi di 2019 berarti ya, itu datanya menghasilkan 20 miliar dolar. Artinya kalau kita rupiahkan nyaris 300 miliar tuh dari investasi yang sekitar 20-an triliun ya, sekitar 2 miliar dolar dia menghasilkan 20 miliar dolar. Nah, memang bukan Indonesia saja pada saat ketika ada pandemi ya, itu dengan adanya pembatasan penerbangan ya, hotelnya terpaksa harus tutup dan industri pendukungnya pun ikut tutup. Itu kenapa permasalahannya adalah karena adanya virus corona, sehingga pembatasan itu berlaku. Nah, sehingga crowd daripada atau keramaian daripada di sektor pariwisata itu dengan otomatis dipaksa untuk berkurang. Kan gitu ya. Nah, mau nggak mau hasilnya pun di tahun 2020 ya, itu ketika bulan Maret di lockdown ya, di apa istilahnya PPKB zaman itu ya, terus dilanjutkan dengan PPKM, ternyata turun drastis kita, 80% penurunannya. Dari 20 miliar dolar di 2019 turun hanya menghasilkan sekitar 4 miliar dolar. Bisa kita bayangkan penurunan pendapatan dari sektor pariwisata di Indonesia, dan itu semata-mata hanya karena
adanya pengurangan secara drastis dan dalam waktu yang singkat untuk mengurangi penyebaran dari virus pandemi virus corona yang saat ini sedang terjadi. Nanti kalau sebetulnya terlihat bahwa kita itu di sektor pariwisata itu punya potensi yang luar biasa dahsyat, luar biasa dahsyat. Kenapa kita bicara luar biasa dahsyat? Kita punya culture atau budaya yang beragam, yang itu bisa menjadi salah satu bahan jualan kita. Tinggal masalah packaging. Kita punya alam yang sedemikian dahsyat, ya, yang nggak banyak negara lain punya, gitu kan? Tinggal masalah packaging lagi, ya. Nah, memang terjadi pergeseran kalau kita berbicara angka juga nih. Investasi yang masuk yang sekian belas triliun sampai dengan terakhir 30 triliun dan ternyata terus masuk, ya, dan terus masuk ke negara kita, ya. Itu semata-mata karena melihat potensi yang sedemikian besar daripada pariwisata kita, dan ada pergeseran juga. Kalau asing nggak bisa masuk, berarti potensinya, peluangnya akan diambil oleh lokal. Makanya tadi Bang Hengki bicara ada shift dari investor asing. Sebelum itu investor asing itu di tahun-tahun sebelumnya sampai dengan 2018 itu porsinya sekitar 75% tuh total investasi pariwisata kita itu datangnya dari asing. Hanya 25% yang dari lokal. Tapi begitu masuk 2020, 2021 ini rasanya hampir berimbang, bahkan mungkin lebih yang dari sisi investor lokal di pariwisata. Kenapa? Karena pada akhirnya tetap aja yang akan menghasilkan multiplier effect dan berkontribusi terhadap kita punya PDB itu kan, kalau dalam masa pandemi seperti ini mau nggak mau ya masyarakat lokal, ya, masyarakat lokal. Yang menarik adalah yang saya bilang kenapa seperti itu. Yang menarik, minggu lalu saya ke Anyer nih Bang Ferdi, saya ke Anyer gitu kan, pada saat PPKM dilonggarkan, ya, hanya ke level 3 gitu kan. Kebetulan di weekend. Abang tahu nggak? Luar biasa macet di sana. Artinya apa? Artinya ketika dilonggarkan itu ada kebutuhan masyarakat kita untuk berwisata. Padahal itu masih dalam masa pandemi, hanya baru diturunkan dari level 4 ke level 3. Begitu juga terjadi kemacetan yang luar biasa untuk di daerah Puncak, gitu ya. Puncak, Bogor, dan rasanya di daerah-daerah lain yang saya dengar ya, di Ngawi gitu kan ada di sini apa istilahnya? Sarangan. Itu loh ramai juga ternyata, tapi lokal yang datang. Kenapa? Karena memang asing, wisatawan mancanegara belum bisa datang secara bebas ke kita. Ini kan hanya tinggal berbicara waktu, kapan, gitu ya. Kalau kita berbicara data, proyeksi daripada IATA ya, International Aviation and Travel ya Association, itu mereka memprediksi akan pulih kondisi pariwisata Indonesia dan bahkan internasional itu secepat-cepatnya di tahun 2024. Artinya kalau kita mengacu pada itu, ini cukup panjang buat kita untuk menunggu investor dari mancanegara untuk datang ke untuk berpelesiran lah, untuk dari luar negeri datang ke sini, atau dari sini kita jalan-jalan ke luar negeri. Tapi di balik itu, seperti kata Bang Hengki tadi, ini adalah opportunity. Kalau kita lihat ini adalah sebagai suatu opportunity, ya kan? Kalau kita optimis, ini adalah suatu opportunity. Inilah saatnya kita untuk mulai masuk berinvestasi di sektor pariwisata dengan berbagai macam inovasi, ya, berbagai macam terobosan supaya yang nggak asing terus yang investasi, tapi kita sebagai yang punya bangsa bisa ikut juga menikmati hasil daripada perputaran di sektor pariwisata ini. Dan ini kan hanya sementara. Rasanya kalau memang virus ini sudah lewat, atau kita bisa hidup berdampingan dengan virus ini, rasanya semua akan kembali menjadi normal. Bahkan prediksi kita sih harusnya bisa lebih cepat di tahun depan kalau semua sudah divaksin. Rasa-rasanya sih kan gitu ya. Rasa-rasanya ini akan mulai normal, dan itu akan ada demand atau permintaan yang tinggi sekali di sektor pariwisata. Tinggal kita siap atau enggak. Hari ini iya, semua dengan crowd yang secara signifikan diturunkan, artinya kehadiran wisatawan mancanegara bahkan lokal yang dikurangi, hotel secara otomatis sepi, sementara mereka sudah investasi dan harus bisa mengembalikan dana investasi mereka menjadi beban, kan gitu ya. Yang saya dengar bahkan saat ini banyak sekali hotel-hotel yang bagus yang berbintang itu mulai nyerah mereka. Sebetulnya kita karena kita memang dari warga Indonesia sendiri, kita melihat ini harusnya sebagai peluang untuk kita mulai masuk dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan ketika
pasarnya sudah kembali seperti semula. Yang saya ingat juga adalah, koreksi saya kalau salah Bang Hengki, kalau ada Bang Ferdi juga, selamat datang Bang Ferdi. Salam hormat Bang. Iya, Bang. Pak Hengki mana dong? Iya, koreksi saya kalau siap Bang Ferdi. Ya Bang Hengki, koreksi saya kalau salah nih Bang Hengki. Saya ingat sekali waktu kejadian kita di Bali, ada bom Bali, gitu kan? Ada bom Bali 1, bom Bali 2. Secara otomatis baik dari Nusantara maupun dari mancanegara, wisatawan itu yang berwisata, yang travel, gitu kan, yang menjadi turis itu hilang secara drastis kan. Jadi kondisinya luar biasa berat pada saat itu, khusus untuk kondisi pariwisata kita. Nah, yang menarik pada saat itu pemerintah bikin dengan instrumennya, instrumen fiskal tentunya ya, dan regulasi, gitu kan. Itu membuat aturan-aturan untuk segera membangkitkan sektor pariwisata kita. Sebenarnya di negara kita ini untuk tadi kita bicara unsur Y tadi atau PDB tadi itu ada 2 instrumen. Satu yang dikelola oleh pemerintah, unsur fiskal, dan yang kedua adalah unsur kebijakan moneter, itu bank sentral ya, karena itu pasti akan berkorelasi secara langsung terhadap tingkat investasi, terutama tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah kita. Nah itu domainnya daripada bank sentral. Tapi ini kita berbicara domain daripada pemerintah, dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan gitu kan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu? Mereka mewajibkan untuk menghidupkan industri mais gitu kan di Bali. Jadi dari pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor BUMN dihimbau untuk melaksanakan acara meeting, insentif, convention maupun exhibition itu di Bali, ya kan? Begitu itu terjadi, ada crowd di sana, ekonomi mulai hidup di Bali, kan gitu ya. Setelah itu ada trust daripada investor asing bahwa ternyata Indonesia aman, ya. Sehingga dari wisatawan mancanegara ya, Indonesia aman. Nah sehingga nggak lama dari situ berbondong-bondong wisatawan dari mancanegara segera memenuhi Bali, dan tidak lama dari situ muncul hotel-hotel baru yang berbintang 5. Bahkan muncul klub-klub baru ya kayak Omnia gitu ya di Bali yang ternyata semakin menambah daya tarik untuk wisatawan mancanegara datang ke Bali. Artinya apa? Artinya pemerintah punya kekuasaan penuh untuk kebijakan, untuk memudahkan aliran masuk investasi di sektor pariwisata. Tapi kata kuncinya adalah gimana cara in crowd. Kalau crowd-nya sedikit, tentunya investor nggak akan datang. Tapi kalau crowd-nya banyak, daya tariknya bagus, mau nggak mau hukum ekonomi berlaku. Supply dan demand akan jalan. Mau nggak mau investor di sektor pariwisata akan banyak sekali yang masuk. Nah sedikit sebelum berakhir sesi saya tertarik ketika melihat perkembangan desa-desa wisata. Ya, dan ini adalah suatu inovasi. Ya, terus saya sempat ke Jawa Timur, ke daerah-daerah ya, saya lihat di sana ada glamping, glamour camping, ya, dan itu ternyata menawarkan sesuatu yang dahsyat, baik dari sisi budaya, baik dari sisi keindahan alam maupun dari sisi atraksinya. Tinggal kita berbicara kapan ini selesai pandemi ini, dan rasanya kalau semua sudah divaksin, rasanya pemerintah juga harusnya mulai ngasih kelonggaran-kelonggaran supaya apa? Supaya ekonomi khususnya di bidang pariwisata ya itu bisa langsung bergerak. Kenapa? Karena dampaknya signifikan. Yang secara langsung terlibat itu ada 1 juta orang. Yang terlibat tapi secara tidak langsung itu ada 27,5 juta orang. Gitu kan? Artinya ketika ada crowd, hotelnya rame, gitu kan? Kafe-kafe rame, restoran rame, sampai tukang delman menjadi rame juga kan gitu ya. Karena itu adalah bagian daripada lingkungan di sektor pariwisata. Artinya kata kuncinya buat kita untuk menarik investasi, ya, untuk menarik investasi, benar Bang Hengki, kita yang pertama harus optimis bahwa ini adalah sementara dan ini terjadi di seluruh belahan dunia, ya. Tapi yang namanya orang haus untuk berwisata itu rasanya terus akan terjadi karena itu adalah bagian daripada hidup. Tinggal bagaimana kita mensikapinya dan kita minta dukungan penuh daripada regulator, khusus dalam hal ini pemerintah, ya, untuk mulai melakukan pelonggaran-pelonggaran agar terjadi crowd, tentunya dengan menetapkan prokes atau dengan kita berdamai dengan kondisi yang ada atau era perilaku normal baru. Kira-kira itu Bang Hengki dari saya. Mungkin Bang Ferdi bisa menambahkan. Gitu Anissa. Terima kasih Anissa. Ya,
Baik, terima kasih kepada Bang Saidu atas pemaparannya. Tadi banyak sekali memang yang disampaikan oleh Bang Saidu ya. Jadi Sobat Pariwisata tuh nambah insight baru nih dari sisi Bang Hengki maupun Bang Saidu. Nah selanjutnya nih, halo Bang Ferdi, mungkin Bang Ferdi bisa muncul di kameranya, mungkin bisa di-on-in? Ya sudah. Ya, baik. Ini Kang Ferdi nih, bukan Bang Ferdi, Kang Ferdi kalau ini asli Garut ini. Kang sehat? Ya. Kang Ferry asli Garut, kalau Kang Hengki asli nggak mungkin saya bilang Jawa Asli. Timur kan? Asli Toba pasti Mas itu. Kalau Hengki biologis Batak, tapi ideologis Betul. Sunda. Ideologisnya Sunda. Iya, betul. Sunda ideologisnya. Sumuhun Kang, sumuhun, mangga. Baik. Ya, jadi gini, Anissa dan Pak Hengki, Pak Saidu, Sohim, dan juga teman-teman para pendengar loyalis ITW. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan, mungkin sudah ada beberapa hal yang juga disampaikan oleh Pak Hengki dan Pak Saidu, Sohim, dan juga pengantar dari Anissa dan teman-teman lain. Bedil mana nih Bedil? Ikut nggak Bedil? Bedil? Di belakang layar, Bang. Oh, di belakang layar. Jadi yang menarik konteks investasi, alhamdulillah kita sekarang kan sudah punya undang-undang cipta kerja kebetulan. Ini Bapak Hengki Manurung ikut juga terlibat membahas ketika tentang di bidang sektor pariwisatanya. Jadi harapannya terkait dengan sektor pariwisata itu banyak hal yang mudah. Jadi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja itu membawa dampak pada investasi. Hanya saja karena pandemi ada beberapa yang menjadi terhambat atau tereliminir sementara. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi di atur dana. Nah, memang banyak sekali sektor ekonomi pariwisata yang terdampak dalam pandemi COVID-19. Misalnya seni industri pengolahan, transportasi, pendidikan akomodasi, makanan minuman, perdagangan besar dan eceran. Yang kalau kita lihat singkat itu ya, bagian 3A kan, akses, amenitas, sama atraksi. Kaitan dengan pandemi pasti terganggu. Tapi bukan berarti kita mati. Tetap masih ada peluang, kesempatan. Memang konsekuensi logisnya adalah meningkatkan kompetensi. Tentu didahului dengan prokes yang sangat keras. Protokol kesehatan yang sangat ketat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kami dari DPR RI Komisi 10 tetap optimis masih. Hanya saja terjadi perubahan fokus. Dan ini lagi pasti sudah setuju. Bahwa yang tadinya kita pada posisi mancanegara, wisman, wisatawan mancanegara, akan juga sekarang akan lebih fokus karena suka tidak suka kejadian yang tadi disebutkan oleh Pak Saidu Solihin, baik di Bali maupun dimanapun yang ada di Indonesia, kalau ada bencana-bencana yang dialami, baik pun yang sifatnya bencana alam maupun bencana yang lain, ternyata yang menyelamatkan itu adalah wisatawan Nusantara, kan gitu lagi ya. Yang menyelamatkan wisatawan Nusantara. Nah, oleh karena itu, seyogyanya dalam rangka mempersiapkan diri, dalam rangka juga untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan Nusantara, dan apalagi juga saat sekarang masih beberapa puluh negara belum membuka diri untuk Indonesia untuk masuk, warga negara Indonesia untuk masuk, kan gitu Pak Gil? Iya. Ya, jadi banyak, dulu kan 56, katanya sekarang udah berkurang, saya belum update yang minggu ini. Dulu 56 negara, warga negara Indonesia belum bisa masuk. Nah, konsekuensi logis kan ini, karena kita ambil manfaat ini, yaitu dengan turnover atau perputaran wisata Nusantara. Yang konon waktu itu kita targetkan 275 juta perputaran. Nah, apakah dengan kondisi COVID ini masih mungkin nggak pakai? Masih mungkin, tapi kualitas dan jarak serta situasi dan kondisi harus ada dilakukan improvisasi. Jadi target itu bisa tercapai karena kan prinsip bisnis itu jaraknya 100 kilo dan mengekspand dahulu 1.100.000 atau 1.200.000 untuk sekali kunjungan itu masih memungkinkan dengan jarak tempuh seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau lihat perkembangan, ternyata memang justru menarik di sini terjadi perputaran yang apalagi dengan PPKM kedua. Ini mulai terasa Pak Saidu dan Neng Adinda Anissa yang cantik juga. Terjadi peningkatan setelah PPKM kedua. Bahkan tanpa promosi pun beberapa daerah kabupaten kota di Indonesia naik secara perlahan tapi pasti terhadap wisnus atau kalau lebih ekstrimnya regional. Jadi kalau kami membagi PNG itu ada namanya Wisman, Wisnus, wisatawan regional, wisatawan lokal. Lokal artinya di internal kabupaten Gresik, cuma memang harus didefinisikan. Jadi itu klasifikasi daripada wisata.
Jadi berkaitan dengan investasi, saya rasa tidak perlu takut hanya, nah ini dia, hanya kan karakter kita jangan sifatnya ekspansionisme bahasa itu. Bahasa itu kan ini kan calon-calon investor akan datang di kabupaten kota kan gitu. Nah, tolong difokuskan karena kalau kita lihat berdasarkan undang-undang di pariwisata ada beberapa macam sektor pariwisata itu ternyata masih, nah kalau kita lihat di Undang-Undang 11 nomor 20 di Undang-Undang Cipta Kerja nomor pasal 14 ayat 1 usaha pariwisata meliputi dari tarif wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa penanggung wisata, wisata tirta dan semua. Jadi banyak sekali sektor yang menunjang kebutuhan pariwisata. Konteks itu memang beberapa hal untuk beberapa kegiatan terjadi penurunan, tapi untuk beberapa bidang yang telah kami sebutkan tadi, ada juga melakukan peningkatan. Kenapa? Dianggap hal terjadi perubahan perilaku wisatawan. Contoh, dulu berdasarkan WTO, World Tourism Organization menyatakan orang berwisata itu karena 3 hal. Pertama mengenai namanya budaya, itu menempati posisi paling besar. Yang kedua alam, yang ketiga buatan. Tapi akibat adanya pandemi ini rupanya ada pergeseran. Nah, cuma belum ada angkanya, tapi berdasarkan data empiris yang kunjungan wisatawan baik dimanapun beralih dari budaya agak geser lebih besar ke alam. Orang mencari nuansa-nuansa baru. Jadi konteksnya adalah berbasis alam. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Sehingga saya yakin dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini itu ada yang menarik sesuai dengan tujuannya, yaitu yang pertama mempercepat transformasi ekonomi, yang kedua menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, yang ketiga memberikan kemudahan berusaha. Sekarang apalagi sekarang ada 2 tipe ya, Pak ini kan namanya pakai NIB, nomor induk berusaha, sama OSS. Nah, memang kalau OSS ini ada tergantung ada soal koneksitas, kita harus juga untuk bisa memberikan, nanti kita minta Pak Hengki sebagai mitra kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif supaya juga diperbanyak pelatihan OSS karena juga masih banyak yang gaptek nih Pak Hengki, banyak yang masih gaptek ya kan? Karena tidak semua orang familiar dengan OSS. Betul Pak. Nah, OSS ini jadi forum ini juga kita minta, kalau saya bilang tolong kita perintahkan Bapak Hengki Manurung untuk bisa memperbanyak baik kualitas maupun kuantitas untuk pelatihan OSS. Karena masih banyak yang memang belum. Dan karena problemnya apa di proyek ini? Satu, budaya belum bisa dengan IT, penggunaan IT. 2 juga kadang-kadang data yang telah disetor atau diupload, dimasukkan dalam konteks OSS ini, ketika ada kesalahan ketik setelah dikirim untuk perubahan itu masih ada beberapa mengalami hambatan. Jadi sulit untuk dilakukan perawat atau ada hambatan untuk melakukan. Tapi itu cukup bagus menurut saya. Sudah ada kemajuan yang luar biasa. Yang selanjutnya, yang keempat mengatasi problem regulasi yang tumpang tindih. Mengatasi problem regulasi yang tumpang tindih. Yang kelima, menghilangkan ego sektoral. Sehingga akibat itu kemudian perizinan sektor yang diberikan Omnibus Law di pariwisata itu meningkat. Ada 9 hal yang diberikan kemudahan di sektor pariwisata yang tadinya awal mulanya cuma 2, kemudian selama ini. Belum lagi soal yang selama ini juga telah dilakukan pemberian insentif pajak, kalau bahasa sekarang relaksasi pajak sudah dilakukan. Nah, harapannya memang untuk meningkatkan investor ini harus ada ke depannya lebih konkret atau lebih kepastian untuk relaksasi para pengusaha terhadap insentif pajaknya. Satu sisi relaksasi pajak dan satu sisi insentif pajak. Termasuk juga pembayaran utang. Ibu sudah banyak yang main teman-teman dan pariwisata kita harus bantu para pelaku wisata karena kalau berdasarkan itu dengan kondisi pendapatan yang menurun untuk membayar utang tentu harus juga disesuaikan bukan jangka waktunya saja yang diperpanjang tapi juga jumlah iuran hutangnya dengan situasi kondisi sekarang itu bisa diperkecil. Karena ini juga tidak mungkin kondisi sekarang bicaranya seperti apa. Jadi kami punya keyakinan dalam konteks regulasi dalam menjaga memperkuat iklim investasi di sektor pariwisata. Kemudian ini kan sektor. Jadi kalau bicara sektor pariwisata kita jangan berpikirnya sangat sempit. Jadi ini jangan yang berpikir kalau sektor pariwisata di Indonesia
bukan hanya bicara hanya hotel dan resto, tapi juga jasa transportasi, kemudian jasa informasi tentang pariwisata, jasa travel dan sebagainya. Itu juga merupakan jasa-jasa yang mendukung sektor pariwisata, termasuk ya salon, kemudian tukang cukur, ya kan, masas dan sebagainya. Ini jadi kami yakin Pak Yogi nanti tinggal dipetakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, harapannya tadi yang pertama pempelaksanaan, tadi termasuk tadi disampaikan Pak Saidu soal desa wisata. Jadi ada tahapan juga. Jadi sebelum menuju disebutkan sebuah desa namanya desa wisata sebagai destinasi, itu juga apa? Ada tahapannya, Pak Yogi. Menurut tahapannya, kemudian habis itu khas desa itu apa? Ciri khasnya apa disebut desa wisata. Maka selama ini kan desa wisata menggunakan nama desa tersebut. Tapi suatu saat ke depan harus ada namanya desa wisata, misalnya untuk tanaman. Desa wisata untuk misalnya bicara budaya. Desa wisata ekonomi. Jadi ada core-core-nya, jadi inti-inti daripada desa itu. Terakhir, yang kami ingin sampaikan juga, ada hal yang memang perlu ditangani dengan berbagai langkah, misalnya dengan membuat kebijakan yang mempermudah proses investasi. Nah, harapannya dari nanti Pak Yogi menyampaikan ke Bu Nika di BP Investasi dan Kebijakan Strategis, buatlah kebijakan strategis yang dibuat Kemenparekraf dalam konteks untuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya kemarin kita dukung pengajuannya dari Kemenparekraf, pembuatan regulasi yang untuk apa? Untuk kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya tolong dong, karena satu PP tentang ekonomi kreatif belum ada PMG. Nah, satu tahun juga perlu namanya Kemenparekraf atau peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bidang pariwisata yang perlu direvisi. Tapi yang jelas juga perlu permen tentang ekonomi kreatif. Belum lagi permen Parekraf yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang perlu juga penyesuaian. Nah, sektor-sektor peraturan perundang-undangan ini yang juga akan mendukung investasi daripada di bidang sektor pariwisata. Saya rasa itu Adinda Nisa di sana dan juga Mbak Hengki dan Pak Saidu Solihin, supaya nanti Pak Hengki segera melakukan bos-bos di pariwisata. Siap. Pak Sandiono dan Bu Angelina sampaikan salam hormat, ini harus ditindaklanjuti. Kalau enggak, ini berarti tidak ada yang mungkin secara legasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih. Salam sehat selalu. Baik. Makasih Pak Ferdi. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih kepada Bang Ferdi atas pemaparannya. Nah, tadi kepada Sobat Pariwisata yang nonton dari rumah, kita sudah melakukan acara pemaparan dari para narasumber yang memang ahli di bidangnya. Baik, jangan lupa juga nih untuk teman-teman Sobi yang di rumah yang nonton, jangan lupa untuk memfollow Instagramnya ITW @id.tourismwatch dan juga jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube-nya ITW yang lagi kalian tonton sekarang secara live streaming. Karena jangan lupa juga untuk nge-share ya Bang ya. Iyalah, Apa, banyak ilmunya nih kayak kuliah ini udah. Iya, benar jadi kayak kuliah. Kuliahnya sama langsung expert yang praktik juga gitu. Iya, benar banget. Nah, banyak ilmunya nih yang bisa didapat nih. iya. Oke, baik. Terima kasih juga kita sampaikan juga ya Bang kepada narasumber kita hari ini. Terima kasih juga Bang. kepada Bang Dika Ya, dan juga sama-sama. tim ITW yang sudah memang bekerja keras di episode 3 kali ini. Nah, tentunya untuk Sobat Pariwisata di rumah, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan ketat dan jangan lupa juga untuk vaksin karena kalau Indonesia sehat pasti pariwisata Indonesia akan bangkit. Nah, tentunya jangan lupa juga untuk teman-teman juga untuk menjaga kesehatan nih karena kan lagi rawan ya, takutnya lagi pada sakit jadi gampang tertular juga. Baik, aku Anisha Izanarsa Putri dan Dika dari ITW. Kami pamit undur diri dan salam berdaya dalam kolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.